Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Azra Muandri, NIM 2101051002 dari kelas B 3B D3TC. Baik, di sini saya akan menjelaskan presentasikan materi tentang blok diagram 2G, 3G, dan 5G. Yang pertama itu blok diagram 2G. Arsitektur sistem GSM terdiri 3 subsistem yang terinterkoneksi dan berinteraksi di antara mereka sendiri serta dengan para penggunanya melalui antarmuka. Jaringan masing-masing subsistem ini adalah base station. Kemudian juga ada BSS, yang juga dikenal sebagai stasiun radio yang menyediakan dan mengatur jalur transmisi radio antara ponsel dengan MCC. BSS juga mengatur antarmuka interference radio antara ponsel dengan subsistem GSM lainnya. Setiap BSS terdiri dari banyak pengendali BTS atau yang disebut dengan Base Station Controller (BSC) yang menghubungkan ponsel dengan NSC melalui MSC. NSC mengatur fungsi-fungsi penyaklaran pada sistem dan memungkinkan MSC berkomunikasi dengan jaringan lain seperti jaringan telepon, kabel, PSTN, dan ISDN. Kemudian juga ada NSS. Selain menangani penyaklaran percakapan antara sistem GSM dan jaringan luar lainnya, NS juga menangani BSSC dalam sistem radio. Juga bertanggung jawab dalam mengatur dan menyediakan akses keluar bagi beberapa basis dan pelanggan. BSC merupakan bagian pusat atau sentral di dalam NSS yang mengendalikan lalu lintas di antara BSC. Di SNS ini ada 3 basis yang berbeda, yakni Home Location Register (HLR), kemudian juga ada VLR, kemudian AUC, GSM. Kemudian saya menjelaskan blok diagram dari 3G. Penjelasannya, jaringan struktur OMTSN digambarkan seperti gambar, di mana menggunakan interference WSDMA dan merupakan evolusi atau perkembangan dari jaringan inti GSM terdiri atas 3 daerah yang saling berinteraksi, yaitu Core Network (MS), Radio Access Network, dan User Equipment (UE) atau Mobile Station (MS). Kemudian ada sambungan, yaitu transfer data di dalam jaringan inti didukung oleh GSN dan SGSN, Serving GPRS Support, kualitas tambahan, dan menghubungkan dengan berbagai macam elemen jaringan melalui standar interference. Kemudian UTRAN terdiri dari 1 atau lebih radio network sistem RNS, di mana RNS tersebut terdiri dari disebut pengendali jaringan radio yang disebut dengan radio network controller. Ini berikut diagram dari 5G. Penjelasannya, 5G Core Network pada struktur sistem 5G di atas mempunyai beberapa NF, beberapa diantaranya terlihat sangat mirip dengan fungsi yang dengan Core Network generasi sebelumnya, yaitu 2G, 3G maupun 4G. Hal ini tentu saja karena fungsi sebuah core atau tidak banyak berubah, khususnya beberapa fungsi dasar seperti mampu berkomunikasi dengan UE, menyimpan dan pelanggan, memungkinkan akses ke jaringan dan layanan eksternal. Kemudian kita dapat lihat bahwa bagian dari arsitektur ini terlihat seperti LTE 3G baik dengan nodenya maupun interference. Hanya saja di bagian 5G plan memiliki bus dan interference berbasis layanan yang ditunjukkan oleh fungsi masing-masing elemen. Ini yang disebut dengan arsitektur berbasis layanan (Service Based SBA). Pada SBA ya satu fungsi jaring control balance, misalnya SMF, memungkinkan setiap NF lain dapat mengakses layanan yang ada di NF lainnya. NF dalam 5G control plane hanya akan menggunakan interference berbasis layanan untuk interaksinya. Mungkin itu penjelasan tentang berapa berdalam, yaitu dari 2G, 3G, dan 5G. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.